Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, nama saya Lisa Sarani. Di sini saya akan menginterpreting dari video berjudul How Long It Takes to Change Your Life by Noel Handaki dari TED X Talks Channel. Di-interpreting dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Pernahkah kamu memikirkan dirimu sendiri sebelum pergi tidur? Besok adalah hari saya akan berubah, besok adalah hari saya akan bangun pagi, sarapan sehat, pergi jogging pagi, menghirup udara segar. Besok adalah hari saya ingin berubah menjadi siapa yang saya benar-benar inginkan, menjadi versi terbaik dari diri saya. Sementara perubahan tidak datang dengan mudah. Anda harus memasukkan kebiasaan tertentu dalam hidup Anda, yang pada akhirnya akan membuat Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda. Anda juga harus menghilangkan kebiasaan tertentu yang menghalangi jalan Anda, baik berupa berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Kebanyakan orang akan memberitahu Anda bahwa itu perlu, tepatnya yaitu pada 21 hari bagi seseorang untuk membentuk kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan lama. Saya ingat pernah di sekolah menengah, salah satu guru saya mengatakan kepada saya bahwa dibutuhkan tepat 21 hari bagi saya untuk membentuk kebiasaan baru, dan saya pikir ini adalah kesempatan saya untuk menjadi pembuat di waktu saya sebelum pergi tidur. Saya berpikir bahwa selama 21 hari ke depan, daripada bangun setiap hari dan berteriak kepada ibu saya, tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya sendiri hari ini. Saya pikir saya akan melakukannya sendiri hari demi hari di pagi hari, pada jam 6 pagi, bahkan pada hari-hari saya terlambat. Saya bangun setiap pagi dan saya merapikan tempat tidur saya, dan saya benci setiap kedua atau pada hari ke-22. Saya membuka mata saya dan hal pertama yang saya lakukan adalah mengatakan, "Ibu, tolong jangan lupa untuk merapikan tempat tidur saya hari ini." Saya berhenti dan tentu saja itu diharapkan, dan saya pikir baik-baik saja. Mungkin saya hanya akan menjadi sedikit lebih buruk dalam hidup daripada pembuat sesuatu di tempat tidur apapun yang saya tidak lebih-lebihkan. Jika saya mengatakan bahwa teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal di dunia pengembangan diri, mari selami sedikit teori ini kita untuk memahami dari mana angka 21 berasal dan alasan penyebarannya di buku dan kursus pengembangan diri oleh Dr. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik di tahun 1950-an ketika dia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. Misalnya dalam operasi hidung, dia melihat bahwa pasien membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk membiasakan diri untuk mulai melihat hidung barunya. Dia juga memperhatikan bahwa jika kaki pelindung pasien diamputasi, pasien akan mengakui perasaan anggota tubuh baru mereka. Tepat pada 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi baru, Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal di era itu dan terjual lebih dari 30 juta eksemplar. Dan di sini konflik mulai muncul dari orang-orang dan masuk akal mengapa orang mulai mempercayai teorinya. Mengapa nomor 1, yaitu nomor 21 dianggap sebagai sumber waktu yang singkat, dan itu juga dianggap sebagai sumber godaan yang berarti, sesuatu yang dapat Anda lakukan, yaitu pada nomor 2, pada 21 juga cukup lama untuk dipercaya, tantangan yang sulit tetapi bukan tidak mungkin. Maksud saya, siapa yang tidak suka mengubah keseluruhan mereka hidup hanya dalam 21 hari? Tidakkah Anda suka untuk mulai bangun pagi-pagi setiap hari? Tidakkah Anda suka untuk memulai memasak resep sehat? Tidakkah Anda suka untuk mulai minum smoothie yang aneh dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan? Kami akan melakukan dalam sekejap. Jadi apakah benar kami benar-benar dapat mengubah hidup kami dalam 21 hari? Saya tahu kedengarannya sangat menarik, tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang harus Anda pertimbangkan untuk mendapat memperkirakan waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan racun lama. Yang pertama yaitu adalah kerumitan tujuan Anda. Jika saya memutuskan untuk memulai makan buah setiap hari yang dianggap sebagai kebiasaan sederhana saya,
mungkin akan memakan waktu yang lebih sedikit daripada jika saya ingin memperoleh keterampilan atletik yang kompleks seperti tenis servis. Dan selanjutnya, nomor 2, yaitu konsistensi perilaku mempengaruhi kecepatan akuisisi saya dalam mengulangi perilaku tertentu. Untuk 3 menit sehari, berbeda dari teman saya yang mengulangi perilaku yang sama selama 30 menit sehari. Jadi kami ingin memperjelas berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, dan apakah ada penelitian yang dapat dipercaya yang kami dapat bergantung pada jawabannya? Adalah ya, ada. Penelitian terkenal oleh psikolog Philippa Lilly berjudul Bagaimana Kebiasaan Terbentuk. Penelitian ini diikuti oleh 96 orang selama 12 minggu. Setiap orang memiliki kebiasaan 12 minggu baru untuk dikerjakan, seperti minum 3 gelas air sebelum makan siang atau berlari selama 15 menit setelah makan malam setelah 12 minggu. Data dianalisis untuk menentukan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari kebiasaan lama, untuk mulai secara tidak sadar melakukan yang baru. Dan setelah 12 minggu, kami menemukan bahwa yang dibutuhkan sekitar 2 hingga 8 bulan untuk tugas menjadi kebiasaan, dan 66 hari tepatnya. Perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan sebagian besar disebabkan oleh tugas orang itu sendiri dan keadaan mereka, karena beberapa dapat membentuk kebiasaan dalam waktu 18 hari, sementara yang lain membutuhkan waktu 254 hari. Demikian menurut psikolog Lilly. Jika Anda ingin mengetahui waktu yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama, sebenarnya Anda mungkin perlu 2 hingga 8 bulan dan bukan hanya 21 hari, yaitu teman-teman. Apakah itu 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, itu sebenarnya tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yang terpenting Anda harus memulai hari, dan begitu Anda mulai, pastikan untuk mempertahankan kebiasaan baru Anda. Buatlah itu menjadi bagian dari jadwal Anda. Pengingat menciptakan lingkungan yang mendukung, dan yang terpenting, kamu tidak harus sempurna. Membuat kesalahan sekali atau 2 kali tidak ada efek abadi pada perilaku Anda. Sebenarnya itu akan memberi Anda waktu untuk tidak terburu-buru melakukan hal-hal yang lain. Anda harus memberi diri Anda waktu dan tidak hanya terburu-buru menjadi seorang yang melakukan proses dengan begitu saja. Akan berkomitmen untuk membuat perbaikan kecil daripada terburu-buru terlalu keras dalam hal-hal perubahan. Tidak selalu mudah dan tidak selalu sederhana, tetapi dengan dedikasi yang cukup, kebiasaan apapun dapat dibentuk kembali. Jadi jika Anda benar-benar menginginkan menjadi versi terbaik dari diri Anda, bangunlah hari ini dan mulailah mengerjakannya. Saya berjanji Anda akan sampai di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.